Perang terancam semakin meluas melibatkan Israel dan Iran. Potensi perang pecah seusai mantan senior rezim Zionis mengatakan Iran menjadi target serangan militer Israel. Dikutip dari The Telegraph, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Ekonomi dan Industri Israel, Nir Barkat. Pernyataan Barkat disampaikan di tengah konflik panas Timur Tengah. Barkat mengatakan Iran tidak akan lolos begitu saja. Bahkan ia mengibaratkan Iran merupakan kepala ular. Lantas Barkat merekomendasikan menggunakan strategi yang digunakan mantan Presiden Amerika Serikat, yakni John F. Kennedy. Adapun strategi itu soal sebuah rudal dari Kuba akan dibalas dengan sebuah rudal dari Moskow. Di satu sisi, Al-Mayadinat melaporkan Komandan Angkatan Darat Iran, yakni Brigadir Jenderal Keumat Heydari mengomentari pernyataan tersebut. Ia mengatakan Iran siap menghadapi ancaman apapun, bahkan Tehran berada dalam posisi siap tempur dan pertahanan tinggi. Houthi mengonfirmasi pasukannya menyerang kapal Amerika Serikat selama 2 jam berturut-turut. Akibat serangan tersebut, kapal Amerika Serikat mengalami kerusakan parah, bagian kapal Washington sempat meledak di Laut Merah pada Rabu 24 Januari petang. Dikutip dari Al-Mayadinah, juru bicara Houthi Yahya Saree mengonfirmasi serangan tersebut. Ia mengatakan Houthi terlibat bentrok sengit dengan sejumlah kapal perusak dan kapal perang Amerika Serikat di Teluk Aden hingga Bab al-Mandab. Sedangkan selama 2 jam berturut-turut itu mengakibatkan kapal dagang ketakutan hingga berbalik arah. Selain itu, serangan Houthi mengakibatkan kerusakan parah terhadap kapal Amerika Serikat. Houthi mengklaim Amerika Serikat mengalami kekalahan seusai konfrontasi selama 2 jam. Sementara beredar video memperlihatkan detik-detik rudal Houthi menyerang kapal Amerika Serikat. Serangan itu tepat mengenai kapal Amerika Serikat hingga meledak di tengah Laut Merah. Bahkan terlihat kapal Amerika Serikat hancur hingga oleng di tengah laut. Namun hingga saat ini video tersebut belum mendapat konfirmasi dari kedua pihak. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF ketakutan saat Hizbullah mengepung wilayah Israel bagian utara. Pasalnya pasukan Radwan dilaporkan telah berada di perbatasan tersebut, sehingga pasukan Radwan bisa menyerbu Galilea kapan saja. Dikutip dari Tribunnews.com, pasukan khusus Radwan milik Hizbullah bisa menginvasi Galilea Israel kapan saja. Hal itu ditunjukkan melalui Alma Research and Education Center sejak November 2023 silam. Dilaporkan pasukan Radwan sangat terlatih dan mampu menerobos masuk ke Galilea. Alma mengatakan Hizbullah telah berencana menyerbu Israel dalam waktu yang dirahasiakan. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Dewan di Lebanon, yakni Hasan Fadlallah. Ia mengatakan militer Hizbullah siaga di dekat perbatasan Lebanon-Israel hingga membuat Zionis frustasi. Fadlallah berujar Hizbullah mengobarkan perang di perbatasan Lebanon-Israel untuk membantu Gaza. Pihaknya juga menyebut Israel telah merencanakan serangan pendahulu ke Lebanon, namun kesiapsiagaan militer Hizbullah di perbatasan membuat Israel kesulitan menjalankan rencana tersebut. Fadlallah meminta semua pihak di Lebanon terus mendukung perjuangan warga Palestina melawan Israel. Sementara Hizbullah telah menyerang pos pendudukan Israel di dekat perbatasan pada Kamis 25 Januari. Serangan drone dan rudal Hizbullah menghancurkan pos Al-Radar di kawasan Sheba yang diduduki Israel. Militer Israel menuduh Cina mengirim senjata ke Hamas untuk menyerang Israel di jalur Gaza. Menanggapi tuduhan tersebut, akhirnya Cina buka suara. Dikutip dari Hindustan Times, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, yakni Wu Xian, yang menolak tuduhan Israel yang menyebut Cina mempersenjatai militan di Dikutip dari Hindustan Times, klarifikasi itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok yakni Wu Xian yang menolak tuduhan Israel yang menyebut Cina mempersenjatai militan Hamas di Gaza. Wu Xian mengatakan Tiongkok tidak pernah menyediakan senjata ataupun peralatan apapun untuk konflik di Gaza. Sementara tuduhan soal bantuan Cina ke Hamas sudah menggaung sejak 2023, bahkan pasukan pertahanan Israel atau IDF selalu mencari bukti Hamas menggunakan senjata dari Cina. Pada 9 Januari 2024, Israel mengaku menemukan simpanan material buatan Cina. Selain itu, IDF mengaku menemukan peralatan senjata Cina seperti selongsong peluru dan
dan pembidik senapan untuk senapan serbu M16 peluncur granat otomatis. Intelijen Israel pun mengakui ketakutan mendapati Cina memasok persenjataan bagi Hamas. Berdasarkan investigasi The Telegraph, peralatan Cina berada pada skala dan tingkat kecanggihan yang sebelumnya tidak dapat diakses oleh Hamas. Prancis mengerahkan 2 kapal perang dan sejumlah tentaranya di wilayah Laut Merah pada Kamis 25 Januari. Keputusan ini dilakukan seusai Prancis menolak bergabung dengan koalisi Amerika Serikat Inggris menyerang Yaman. Lantas, apakah keberadaan Prancis di Laut Merah justru untuk membantu Houthi? Dikutip dari Al Arabiya, kedatangan kapal perang dan tentara Prancis di Laut Merah bertujuan untuk memastikan kebebasan navigasi. Pasalnya, banyak perusahaan pelayaran yang mengalihkan kapal komersialnya ke rute lain. Keputusan itu terpaksa dilakukan seusai serangan Houthi menggila di Laut Merah. Kapal perang Languedoc dilaporkan telah melakukan patroli di Selat Bab al-Mandeb sejak 8 Desember 2023 silam. Sementara kapal perang Alsace telah melintas terutas Suez yang akan melanjutkan misinya di Laut Merah hingga Samudra Hindia. Para pejabat Prancis mengatakan kedua kapal perang itu akan tetap berada di bawah komando Prancis. Sebelumnya Presiden Emmanuel Macron mengatakan negaranya tidak akan terlibat koalisi Amerika Serikat Inggris menargetkan posisi Houthi. Prancis khawatir jika serangan di Yaman akan memicu eskalasi perang. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF kembali menarik pasukan dari jalur Gaza pada Kamis 25 Januari. Tentara Zionis itu meninggalkan jalur Gaza dengan kendaraan militer dan mengibarkan bendera. Dikutip dari Pars Today, militer Zionis menarik Brigade 11 dari jalur Gaza. Dari video yang beredar terlihat beberapa kendaraan militer mengular membawa puluhan tentara Zionis. Sembari berjalan perlahan, tentara Zionis mengibarkan bendera Israel. Beberapa kali mereka berteriak dan melambaikan tangan. Sementara sebelumnya IDF mengumumkan penarikan divisi infanteri 36 dari jalur Gaza. Adapun di antaranya tentara Zionis yang ditarik termasuk dari Brigade Golani. Sementara radio militer Zionis melaporkan saat ini masih ada 3 divisi tentara Israel yang masih berada di jalur Gaza. Di antaranya brigade dari divisi 99, 162, dan 98. Di tengah penarikan militer Zionis, wakil gerakan Hamas di Beirut yakni Osama Hamdan mengatakan musuh Israel harus mengakhiri pengepungan di Gaza. Pihaknya mendesak agar bantuan dan kebutuhan untuk rekonstruksi Gaza diperbolehkan masuk tanpa batasan apapun. يلا אלופים. יאללה מגורי! Seorang warga Filipina dilaporkan tewas saat membantu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Pria bernama Mayor Jenderal Cedric Green, usia 23 tahun, tewas masuk jebakan Hamas. Dikutip dari Ma'arif, Cedric tewas bersama dengan 24 tentara Israel lainnya. Cedric berasal dari komunitas Filipina di Israel yang sebelumnya terlibat kejahatan. Lantas Cedric dituntut untuk mendaftar menjadi bagian dari IDF hingga masuk ke cadangan di Brigade Givati. Pria berusia 23 tahun itu hanya dibesarkan oleh seorang ibu bernama Imelda lantaran sang ayah dideportase karena visa yang tidak diperpanjang. Namun pada akhirnya ayah Cedric bisa kembali ke Tel Aviv dan menemani sang anak berjuang.
sebagai tentara Israel hingga tewas. Jasad Cedric dimakamkan di pemakaman militer Kiryat Shaul. Seluruh keluarga hingga komunitas Filipina di Israel menangisi kepergian Cedric. Diketahui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa Zionis mengalami hari tersulit sejak perang. Kondisi itu terjadi pada Senin 22 Januari saat 24 tentara IDF tewas bersamaan. Ia pun bersumpah tidak akan berhenti berjuang hingga kemenangan mutlak. Beberapa bantuan Amerika Serikat untuk Israel telah tiba pada Kamis 25 Januari malam. Adapun puluhan jet tempur hingga helikopter diduga akan digunakan Israel untuk menggempur jalur Gaza. Menanggapi hal tersebut, Hamas langsung bereaksi. Dikutip dari Pars Today, hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota senior Hamas yakni Osama Hamdan. Ia mengatakan Amerika Serikat telah mengirim setidaknya 230 pesawat dan 20 kapal kargo yang membawa senjata ke militer Israel. Pihaknya pun tidak akan tinggal diam saat Israel melakukan serangan membabi buta di jalur Gaza. Sementara saluran TV 12 Rezim Zionis melaporkan pengiriman baru senjata Amerika telah memasuki wilayah pendudukan Palestina. Pengiriman senjata itu mencangkup puluhan jet tempur F-35, F-15, dan helikopter Apache. Dikutip dari TLT World, pejabat Kementerian Pertahanan Israel telah berpartisipasi dalam kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kesepakatan itu mencangkup Washington akan mengirim drone dan ribuan amunisi dalam beberapa hari mendatang. Pejabat Israel mengatakan kesepakatan itu merupakan hal yang luar biasa seiring dengan melanjutnya perang Israel di Gaza. Bantuan itu pun dikirim di tengah meningkatnya pertempuran di utara dengan kelompok Hizbullah Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.